Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Disahid. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang job analysis atau analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Job analysis atau analisis pekerjaan adalah proses sistematis dalam menghimpun informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan organisasi tercapai. Tujuan analisis pekerjaan adalah menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan standar kualitas kerja. Analisis pekerjaan merupakan langkah awal dalam rangka perekrutan sumber daya manusia yang sesuai dengan jabatannya. Sedangkan menurut Kaswan, analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan secara sistematis dan analisis informasi tentang pekerjaan yang meliputi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi fungsi job analysis yaitu mengumpulkan data yang akurat dari jabatan tertentu, mempermudah proses penilaian prestasi kerja secara periodik untuk penyesuaian dengan standar dan kebutuhan dunia industri, lalu yang terakhir untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan yang diambil di bidang kepersonalian. Dalam job analysis dapat digunakan dalam recruitment and selection. Kita dapat menggunakan informasi untuk menentukan keterampilan dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Dalam proses perekrutan dan seleksi, analisis pekerjaan membantu dalam menentukan orang seperti apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini menunjukkan kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, dan keterampilan teknis, fisik, emosional, dan pribadi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan orang yang tepat di tempat yang tepat. Lalu ada compensation. Kita dapat menggunakan informasi untuk membuat struktur gaji dengan baik dan merata dalam manajemen kompensasi. Analisis pekerjaan memainkan peran penting dalam menentukan paket gaji dan tunjangan tambahan serta tunjangan dan insentif tetap dan variabel karyawan. Paket gaji tergantung pada posisi, jabatan, dan tugas serta tanggung jawab yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Proses ini membantu manajer SDM dalam menentukan nilai seorang karyawan untuk pembukaan pekerjaan tertentu. Lalu ada performance appraisal. Kita dapat menggunakan informasi job analysis untuk menentukan bobot dan skor yang sesuai untuk pekerjaan tertentu. Dalam analisis kinerja pekerjaan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran pekerjaan tertentu terpenuhi atau tidak. Ini membantu dalam menentukan standar kinerja, kriteria evaluasi, dan output individu. Atas dasar ini, kinerja keseluruhan karyawan diukur dan dia dinilai sesuai. Lalu ada training atau pelatihan. Dalam proses pelatihan dan pengembangan analisis pekerjaan dapat digunakan untuk menilai pelatihan dan kebutuhan pengembangan karyawan. Perbedaan antara output yang diharapkan dan aktual menentukan tingkat pelatihan yang perlu diberikan kepada karyawan. Ini juga membantu dalam menentukan konten pelatihan, alat dan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pelatihan dan metode pelatihan. Discovering unassigned duties atau menemukan tugas yang belum ditugaskan. Kita dapat menggunakan informasi untuk menemukan tugas baru yang terkait dengan pekerjaan yang dianalisis sebelumnya. Lalu ada EEO compliance atau kepatuhan EEO. Kita dapat menggunakan informasi untuk menyusun beberapa aturan yang terkait kesehatan, keselamatan, lingkungan, HSE, dan lain-lain. Metode pengumpulan informasi job analysis. Yang pertama yaitu ada wawancara. Dalam wawancara itu biasa ditanyakan pekerjaan apa yang dilakukan, apa saja tanggung jawabnya, bagaimana kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain-lain. Yang kedua itu kuesioner. Yang ketiga ada pengamatan. Yang keempat teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.